Elizabeth Holmes, pendiri startup Theranos yang menipu investor kelas kakap. Tempo, Co., Jakarta. Juri Pengadilan San Jose, California, menyatakan pendiri Theranos, Elizabeth Holmes, bersalah karena menipu investor di startup tes darah itu dan menghukumnya atas 4 dari 11 tuduhan, Senin, tanggal 3 Januari tahun 2022. Holmes dihukum karena penipuan dan konspirasi terhadap investor, tetapi dibebaskan dari 3 tuduhan menipu pasien yang membayar tes Theranos, dan tuduhan konspirasi terkait. Juri tidak dapat mengambil keputusan atas 3 hal terkait investor individu lainnya. Holmes, yang mengenakan setelan abu-abu, tampak tenang setelah vonis dibacakan. Majelis hakim belum menentukan kapan sidang pembacaan putusan hukuman. Jaksa mengatakan Holmes, 37 tahun, menipu investor swasta antara 2010 dan 2015 dengan meyakinkan mereka bahwa mesin kecil Theranos dapat menjalankan berbagai tes hanya dengan setetes darah dari tusukan jari. Holmes menjadi terkenal di lembah Silikon setelah mendirikan Theranos pada tahun 2003 dalam usia 19. Ia makin ngetop karena kegemarannya mengenakan turtleneck hitam seperti Steve Jobs. Dia menarik investor kaya profil tinggi termasuk mogul media Rupert Murdoch dan anggota Dewan Profil Tinggi. Kekayaan bersihnya diperkirakan mencapai 4,5 miliar dolar menurut Forbes pada 2015. Di antara para korbannya termasuk keluarga Walton, 150 juta dolar, Rupert Murdoch, 121 juta dolar, Betsy DeVos, 100 juta dolar, dan keluarga Cox, dari Cox Media Group 100 juta dolar. Dia menghadapi ancaman hukuman hingga 80 tahun penjara, namun kemungkinan Hakim Distrik AS Edward Davila akan menjatuhkan hukuman yang jauh lebih rendah. Holmes juga didakwa menyesatkan pasien tentang akurasi tes tetapi dibebaskan dari tuduhan tersebut. Holmes kemungkinan akan mengajukan banding, tetapi pengacara dan juru bicara jaksa tidak menanggapi permintaan komentar pada hari Senin. Putusan juri datang setelah 7 hari musyawarah. Kasus ini menjelaskan upaya Theranos yang gagal untuk merevolusi pengujian laboratorium. Perusahaan diam-diam mengandalkan mesin konvensional yang diproduksi oleh Siemens untuk menjalankan tes pasien, kata jaksa. Theranos runtuh setelah Wall Street Journal menerbitkan serangkaian artikel yang menunjukkan bahwa perangkatnya cacat dan tidak akurat. Holmes didakwa pada 2018 bersama mantan Chief Operating Officer Theranos, Ramesh Sunny Balwani, yang juga pacarnya. Balwani juga telah mengaku tidak bersalah dan akan diadili di kemudian hari. Selama persidangan di San Jose, California, yang dimulai pada bulan September, juri mendengar kesaksian dari mantan karyawan Theranos yang mengatakan mereka meninggalkan perusahaan setelah menyaksikan masalah dengan teknologinya. Mantan pasien bersaksi bahwa mereka tidak akan menggunakan tes Theranos jika mereka tahu tes itu cacat. Holmes dibebaskan dari tuduhan menipu pasien. Pengacaranya berargumen bahwa tidak ada bukti statistik yang menunjukkan bahwa kesalahan terjadi pada tingkat yang begitu tinggi sehingga Holmes tahu bahwa tes itu tidak akurat. Investor bersaksi bahwa Holmes membuat berbagai klaim menyesatkan tentang Theranos, termasuk bahwa mesinnya digunakan di lapangan oleh militer AS. Jaksa mengatakan jika Holmes jujur dengan investor dan pasien, usaha itu tidak akan pernah menarik dana dan pendapatan besar. Dia memilih penipuan daripada kegagalan bisnis. Dia memilih untuk tidak jujur, kata asisten jaksa AS Jeff Skeng di awal argumen penutup. Pilihan itu tidak hanya tidak berperasaan, tetapi juga kriminal. Bersaksi dalam pembelaannya sendiri di persidangan, Holmes mengatakan dia tidak pernah bermaksud menipu siapapun dan mengatakan Direktur Lab Theranos bertanggung jawab atas kualitas tes. Dalam argumen penutup, pengacara pembela Kevin Downey mengatakan bukti tidak menunjukkan Holmes termotivasi oleh krisis uang tunai di Theranos, melainkan berpikir dia membangun teknologi yang akan mengubah dunia. Anda tahu bahwa pada tanda pertama masalah, penjahat kabur dengan uangnya. Tapi Holmes tetap tinggal, kata Downey. Dia naik kapal itu ketika kapal itu tenggelam.